Kantor Kecamatan Dengklok lama, terbengkalai dan jadi tempat museum. Karawang. Kondisi bekas kantor Kecamatan Rengas Dengklok yang bertempat di Dusun Blok Keraton, Desa Rengas Dengklok Selatan, Kecamatan Rengas Dengklok. Lebih tepatnya di bahu Jalan Raya Proklamasi Rengas Dengklok, depan Pasar Rengas Dengklok, sangat memprihatinkan. Pasalnya, bukan hanya kondisi bangunan tersebut yang mengalami rusak parah dan kumuh, tetapi kantor kecamatan lama itu kerap digunakan untuk mesum dan pesta minuman keras oleh pemuda setempat. Tidak adanya pengakuan identitas yang jelas oleh pemerintah terkait, sehingga mengakibatkan bangunan tersebut tidak terurus. Bahkan dinding kantor kecamatan dari luar maupun dalam banyak dihiasi oleh coretan-coretan dari cat semprot, dan sebagian dinding sudah nampak terkelupas akibat tidak terurus. Bahkan hampir seluruh kaca yang menempel di bangunan tersebut nyaris tidak ada akibat pecah, serta atap-atap bangunan pun mulai keropos dan kayu-kayu penyangga sedang ada di mana? Di rumah sejarah Jokisong atau persinggahan Soekarno. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Sairul Soleh. Dari perkumpulan Menteng terhadap Soekarno dan Hatta, peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta, serta Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Mengalami desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu, di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Penggagasan Timur nomor 56. Dipilih rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilihlah rumah Soekarno di Jalan Penggagasan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Jokisong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Sukunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Muhammad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Penggagasan Timur 56 pada tanggal
16 tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayyidu Malik menggunakan mesin ketik yang dipinjam, tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler. Pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh, menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Penggagasan Timur, Jakarta, pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok, sekitar proklamasi.